Langit sore di Yogyakarta menurunkan warna jingga lembut di jendela kamar Aluna. Udara yang masuk dari celah kaca membawa aroma buku-buku tua yang menumpuk di lantai. Sebagian sudah menguning di ujung halamannya. Di antara tumpukan itu, ada satu buku yang baru saja ditemukan di toko loak. Sampul coklat lusuh bertuliskan, "Kenangan tak selesai." Aluna membuka halaman pertama dengan hati-hati. Kertasnya rapuh. Namun, aroma khas kertas lama itu menenangkan. Ia selalu menyukai sesuatu yang menyimpan rahasia di balik diamnya. Tapi, kali ini rasa tenang itu cepat tergantikan oleh rasa ingin tahu yang aneh. Di halaman ke-73, terselip amplop kecil berwarna krem, tertutup lilin segel yang hampir meleleh. Di permukaannya tertulis inisial yang samar, A. Tulisan tangan itu bergetar, seolah ditulis seseorang yang sedang takut atau tergesa-gesa. Aluna menatap amplop itu lama. Ada getaran kecil di dada yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ia temukan. Tapi rasa penasaran menaklukkan logika. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat pendek. Tinta hitamnya sudah memudar, tapi masih bisa terbaca. Hanya ada satu kalimat yang jelas. "Jika kau membaca ini, maka rahasia kita sudah tak lagi aman." Udara di kamarnya seolah menegang. Ia merasakan hawa dingin yang tak masuk akal. Padahal, jendela tertutup rapat. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap melekat. Malamnya, Aluna mencari informasi tentang buku itu di internet. Tak ada catatan tentang penulisnya. Tak ada data penerbit. Seolah buku itu tak pernah tercatat dalam sejarah penerbitan. Namun satu hal menarik muncul. Beberapa kolektor buku tua pernah mendengar rumor tentang buku dengan nama yang sama. Konon, buku itu pernah dimiliki oleh seorang penulis wanita era 1950-an bernama Ratna Adimarga, yang hilang secara misterius setelah menerbitkan novel pertamanya. Kasusnya tidak pernah terpecahkan, dan tak ada yang tahu kemana perginya naskah aslinya. Nama di surat itu, AR, kini memiliki kemungkinan makna yang menakutkan. Apakah itu Adimarga Ratna? Dan jika benar, bagaimana surat itu bisa berada di toko buku loak 70 tahun kemudian? Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Keesokan harinya, Aluna mendatangi toko loak tempat ia membeli buku itu. Pemiliknya, seorang pria tua, hanya mengatakan bahwa buku tersebut berasal dari lelang rumah antik di daerah Kota Baru. Tidak ada catatan lain. Saat Aluna hendak meninggalkan toko, pria itu menambahkan satu hal. Ia berkata bahwa pembeli sebelumnya yang sempat menawar buku itu mengalami mimpi buruk berhari-hari. Aluna hanya tersenyum menanggapinya. Tapi jauh di dalam hatinya, kalimat itu menempel seperti noda. Malam berikutnya, Aluna mulai membaca isi buku. Ceritanya tentang seorang perempuan bernama Ratih yang jatuh cinta pada seorang pria yang sudah beristri. Kisahnya berkembang menjadi gelap ketika Ratih mengetahui bahwa pria itu berencana membunuh istrinya demi harta. Setiap halaman membuat bulu kuduk Aluna berdiri. Ceritanya terasa terlalu nyata, terlalu hidup, seolah bukan sekadar fiksi. Dan anehnya, pada margin beberapa halaman, ada tulisan tambahan kecil, seperti catatan pribadi yang bukan bagian dari cerita. Catatan-catatan itu berbunyi seperti pengakuan tentang rasa bersalah, tentang cinta yang salah arah, dan tentang pembalasan yang tidak pernah tuntas. Pada halaman terakhir, Aluna menemukan sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di bawah kalimat penutup cerita, ada tulisan tambahan dengan tinta berbeda. "Aku menulis ini agar ia tahu, aku tidak pernah memaafkan." Jantung Aluna berdebar cepat. Ia merasa seolah sedang membaca pesan pribadi dari masa lalu. Tapi kepada siapa pesan itu ditujukan? Dan mengapa kata-katanya begitu dingin? Ia menyalakan lampu kamar lebih terang, mencoba mengusir bayangan aneh yang muncul di pikirannya. Namun, di balik kaca jendela, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Pikiran logisnya berusaha menenangkan diri, menyebut semua ini hanyalah sugesti akibat membaca kisah misterius larut malam. Tapi naluri terdalamnya berkata lain. Beberapa malam kemudian, kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Buku itu kadang berpindah tempat tanpa ia sadari. Halamannya terbuka di bagian yang sama setiap kali ia menutupnya, tepat di halaman yang berisi surat rahasia itu. Suatu malam, Aluna bermimpi berada di ruangan tua, penuh rak buku. Di sana, seorang wanita dengan gaun putih berdiri membelakanginya, memegang surat yang sama. Ketika wanita itu menoleh,
Wajahnya dipenuhi tinta hitam yang menetes dari matanya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Surat di meja yang semalam ia simpan dalam laci kini sudah terbuka. Kertasnya terlihat lebih tua, seperti baru saja diambil dari tanah. Keesokan harinya, ia menemui sahabatnya, Devan, seorang mahasiswa sejarah yang sering meneliti dokumen lama. Ia ingin memastikan apakah surat itu memiliki kaitan nyata dengan masa lalu. Devan menemukan hal yang mengejutkan. Kertas surat itu menggunakan bahan yang hanya diproduksi hingga tahun 1953. Dan lebih aneh lagi, tinta yang digunakan mengandung komposisi kimia yang tidak lagi dipakai sejak dekade itu. Artinya, surat itu memang berasal dari masa lalu. Aluna menatap surat itu dengan perasaan bercampur. Di antara rasa takut dan rasa kagum, muncul rasa iba. Siapapun yang menulis surat itu, seolah berusaha keras agar kisahnya tidak dilupakan. Malamnya, Aluna kembali membuka buku itu. Ia menemukan bahwa beberapa huruf di akhir setiap bab membentuk pola aneh. Setelah ia rangkai, muncul satu kalimat tersembunyi. Carilah makam di bawah pohon angsana. Tempat rahasia disembunyikan. Ia merasa ngeri sekaligus penasaran. Setelah menelusuri arsip lama dan catatan sejarah lokal, ia menemukan satu lokasi yang cocok. Kompleks makam tua di daerah Kota Baru, tempat Ratna Adimarga terakhir terlihat. Keesokan malamnya, Aluna datang ke sana. Lampu jalan redup, angin malam membawa aroma lembab tanah dan bunga Kamboja. Di antara batu nisan berlumut, ia menemukan satu pohon angsana besar yang tampak berbeda dari sekitarnya. Ia menggali sedikit di bawah akar yang menonjol, hanya dengan tangan dan senter kecil. Setelah beberapa menit, jarinya menyentuh benda keras. Sebuah kotak logam kecil, berkarat, tapi masih utuh. Di dalamnya ada potongan surat lain. Sebagian hancur dimakan waktu, namun satu bagian masih terbaca jelas. Ia bukan mati karena cinta, tapi karena pengkhianatan. Aluna menutup matanya, merasakan hawa dingin mengalir dari jemarinya ke dada. Ia tak tahu apakah ia baru saja menguak misteri atau membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sejak malam itu, ia tidak lagi bermimpi buruk. Namun setiap kali ia membuka laptop, layar bergetar sesaat menampilkan kalimat yang sama dari surat itu. Devan yang awalnya skeptis, kini ikut terlibat meneliti kisah itu. Ia menemukan catatan bahwa Ratna Adimarga pernah berselingkuh dengan seorang politisi berpengaruh yang istrinya meninggal dalam kondisi misterius. Kasus itu ditutup tanpa penyelidikan lanjut. Semakin mereka menggali, semakin kisah dalam buku itu terasa bukan fiksi. Beberapa nama dalam novel ternyata cocok dengan nama asli dalam arsip berita lama. Seolah buku itu adalah pengakuan terselubung sang penulis sebelum ia menghilang. Aluna kini tahu, surat itu adalah peringatan dan pengakuan. Cinta yang berubah menjadi pengkhianatan, lalu menjadi rahasia yang tak sempat ditebus. Namun, ada satu hal yang belum ia mengerti. Siapa penerima surat itu sebenarnya? Dan mengapa pesan itu muncul padanya 70 tahun kemudian? Suatu malam, saat membaca ulang surat pertama, ia melihat sesuatu yang baru. Di bawah tanda tangan AR, ada tulisan samar yang baru terlihat di bawah cahaya senter. Tulisan itu berbunyi, "Untukmu yang akan menemukan kembali kisah ini." Aluna membeku. Ia menatap namanya di halaman depan buku, yang ditulisnya sendiri saat membeli di toko loak. Huruf-hurufnya sama. Bentuk tulisannya identik dengan tulisan dalam surat. Ia menjatuhkan buku itu, jantungnya berdegup keras. Di lantai, surat tua itu melayang perlahan, dan dari ujung kertasnya, tinta hitam menetes pelan, membentuk jejak seperti air mata. Udara di kamarnya terasa semakin dingin. Dari kaca jendela, bayangan samar seorang wanita tampak menatapnya dalam diam. Aluna berusaha memejamkan mata, tapi suara lembut terdengar di telinganya, nyaris seperti bisikan angin. "Kau sudah membacanya, maka rahasia kita kini adalah milikmu juga." Malam itu, buku kenangan tak selesai menutup sendiri, dan amplop surat kembali tersegel dengan lilin merah. Pagi berikutnya, Aluna tidak membuka matanya lagi. Di meja kerjanya hanya ada secangkir kopi yang masih hangat, buku tua yang tertutup rapi, dan selembar kertas kosong bertuliskan satu kalimat baru dengan tinta hitam segar. Cerita ini belum berakhir.